yang dilaksanakan. Difteri merupakan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB atau wabah, seperti tercantum dalam Permenkes 1501 tahun 2010. Perlu dicatat bahwa satu kasus difteri merupakan KLB, sehingga perlu adanya penyelidikan setiap kasus difteri, termasuk manajemen kasus dan kontak erat penderita. Hal penting lainnya adalah melakukan identifikasi faktor resiko dan analisa data atau kajian yang ditemukan. Apa definisi operasional difteri? Yang dimaksud dengan suspek difteri adalah orang dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai dengan demam yang tidak tinggi dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi. Penting untuk diingat bahwa jika dilaporkan kasus difteri, hal utama yang dilakukan adalah segera infokan kepada keluarga dan teman bahwa difteri menular. Untuk itu penderita harus segera diisolasi dan batasi kontak dengan orang lain. Bagaimana dengan tata laksana kasus difteri? Tata laksana kasus difteri dimulai dengan pengambilan spesimen, swab tenggorokan atau hidung. Kemudian penderita dirujuk ke rumah sakit dan pastikan penderita diisolasi ketat. Petugas juga harus melengkapi imunisasi penderita sebanyak 3 kali setelah 4-6 minggu dari saat ADS diberikan sebelum dipulangkan. Untuk petugas yang akan turun ke lapangan atau merawat penderita difteri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah petugas sudah mendapatkan imunisasi DPT, mendapatkan profilaksis, memakai masker, dan harus dilakukan pemantauan diri dan keluarga sampai seminggu setelah investigasi. Hal yang harus menjadi perhatian adalah pengambilan spesimen difteri harus dilakukan sebelum sasaran tersebut mendapatkan profilaksis dengan eritromisin. Bagaimana cara pemeriksaan difteri? Untuk mendapatkan spesimen difteri, dilakukan pengambilan swab, yaitu yang pertama usap tenggorok. Keuntungannya adalah spesimen swab tenggorok relatif mudah pengambilannya. Pengambilan dilakukan pada daerah inflamasi atau daerah kemerahan pada tenggorokan. Jenis pemeriksaan lainnya adalah usap nasofaring. Usap nasofaring dapat digunakan, tetapi pengambilannya relatif lebih sulit. Usap nasofaring tidak dilaksanakan atau dipraktekkan pada video ini. Spesimen difteri yang telah diambil diusahakan segera dikirimkan ke laboratorium untuk menghindari overgrowth bakteri flora normal atau swab amis. Selama 24 jam, spesimen difteri ini dapat bertahan pada suhu kamar. Bila lebih dari 24 jam, disimpan pada suhu 2-4 derajat Celcius. Dalam pengirimannya harus dipastikan spesimen tersebut merupakan spesimen yang adekuat, ditata atau dipacking sesuai dengan standar, dan diberi label dan segera dikirimkan ke laboratorium rujukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani, petugas lab laboratorium Puskesmas Marunda. Di sini saya akan melakukan cara pengambilan sampel difteri. Pertama-tama saya harus menggunakan APD lengkap, mulai dari masker N95, handscoon, dan baju APD. Terus yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alatnya yaitu stapler. Terus yang kedua, media transport dan dapron, pulpen, label, lakban, gunting, wadah untuk penyimpanan media transport, dan yang terakhir adalah tisu. Format permintaannya Ini kasus difteri. Oh, Ya. Jadi ini anaknya, namanya Usman, umur tanggal lahir tanggal 11 bulan 7 tahun 2009. Alamatnya Sulai. Coba Pak Di, namanya Ya. Kakak. Ya, pertama-tama Adik buka mulutnya. Pertama-tama yaitu kita harus memberi label pada media transportnya sesuai dengan nama, tanggal lahir, alamat, dan tanggal pengambilan. Terus yang selanjutnya kita mulai untuk pengambilan sampelnya. Yaitu buka mulutnya, Ya, buka. kasih keluar lidah, sebut huruf A. Ya. Ya, oke. Ya. Oke, pintar. Ya, tahan. Oke. Ambil sampelnya pada bagian merah di membrannya. Oke. Cara pengambilannya diputar-putar.
Lalu dimasukkan ke dalam media transfer, ditutup rapat. Habis itu digunakan tisu agar pada saat jangan sampai menghindari terjadinya tumpahan, sehingga tumpahannya tidak menyebar. Setelah itu kita lakban. Bisa minta tolong. Udah kita lihat dulu. Ini kaki depan. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sam dari Puskesmas Maludak. Saya petugas surveillance. Baiklah, saya akan memperagakan cara mengepakkan sampel yang akan kami kirim. Pertama-tama kita siapkan pulpeknya. Kita siapkan pulpek. Kita siapkan pulpeknya. Terus kita siapkan spesimennya. Spesimen ini ada dalam wadah, makanya supaya tidak tumpah atau jatuh keluar, spesimen, kemudian kita lakban. Kita lakban, tutup, pastikan dia tidak akan tumpah keluar. Kemudian pastikan spesimen tidak keluar, tidak jatuh atau bagus posisinya. Kita posisinya tegak lurus. Kemudian kita rapikan ke dalam, kemudian kita kasih gabus. Kemudian spesimen kita bungkus supaya tidak basah, menghindari adanya formulir D1. Kemudian kita simpan dalam kantong. Simpan dalam kantong plastik. Pastikan tidak kemasukan air. Kita taruh di atas, simpan di atas gabus tadi. Kemudian kita tutup. Pertama kita pakai lakban, ditutup box sampel. Usahakan tidak terbuka. Sampelnya tidak terbuka. Dan penutupnya dipastikan aman. Kita lagi kasih label alamat pengirim, alamat tujuan. Kemudian kita lakban kembali. Terima kasih.